Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Sugianto dari kelas MP 4405. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai isu yang terjadi baru-baru ini, yaitu di sini berjudul seleb TikTok Nirwana Sele tewas terjebak kebakaran di tambang nikel. Kenapa saya mengambil isu ini? Karena ini bisa digali lebih dalam gitu mengenai masalah-masalah yang terjadi pada kasus ini. Oke, saya akan menjelaskan atau menerangkan kronologi kenapa kasus ini bisa terjadi. Nah, di sini kejadian tersebut pada tanggal 22 Desember 2022 pada pukul 4.15 waktu Indonesia Tengah. Kemudian di sini ada ini kan kasusnya kecelakaan pada pekerja. Di sini ada dua korban yang bernama Imade Devri dan juga Nirwana Sele. Jadi saya akan menceritakan. Di sini saya mengambil dari berbagai website ya. Tapi saya ambil contoh dari sini karena begitu banyak yang memberitakan kasus ini atau berita ini. Jadi seperti yang kita tahu atau mungkin ada yang belum tahu juga, Nirwana Sele ini merupakan seorang pegawai yang bekerja di PT Gunbuster Nickel Industry atau singkatnya ini perusahaan nikel yang berlokasi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Nah, jadi Nirwana Sele ini yaitu salah satu pegawai GNI dan juga bisa dibilang sebagai kreator atau konten kreator yang ada di TikTok. Nah, jadi dia juga pegiat sosial media dan ya dia bekerja dan juga sebagai konten kreator. Nah, jadi peristiwanya ini itu menurut keterangan peristiwa ini itu pada saat itu mula-mulanya itu Nirwana Sele ini tengah mengawasi Imade Devri mengoperasikan kren. Jadi pada saat itu Nirwana Sele sedang mengawasi Devri untuk mengoperasikan kren. Nah, Imade juga merupakan salah seorang karyawan magang di PT tersebut. Nah, pada saat melakukan pekerjaan itu, tak berselang lama dari situ, kemudian si tungku yang menampung nikel, di mana nikel itu masih panas, masih cair itu masih sangat-sangat amat panas. Tiba-tiba tungku itu meledak yang menyebabkan kren yang dikendalikan oleh Nirwana dan juga Imade ini terkena semburan dari cairan panas tersebut. Nah, karena
posisinya itu ada di atas, jadi mereka ini sulit untuk dievakuasi. Nah, sementara itu ada seorang karyawan yang di luar lokasi itu, yang di luar kren maksudnya, di luar kren itu sempat merekam kejadian tersebut. Seperti yang terjadi di video ini, saya tidak ingin tampilkan. Jadi, saya akan jelaskan video tersebut. Dalam video tersebut tampak kren tempat tempat Nirwana Sele dan Depri tersebut berada itu terbakar dan habis oleh api yang terus berkobar. Nah, kemudian si karyawan ini pun yang merekam itu pun berteriak histeris. Ya, kasihan, aduh terbakar. Nah, terus uh, terus secara singkat mereka pun tewas dengan sangat mengenaskan. Nah, ini kronologi yang saya tulis di PowerPoint. Jadi, berdasarkan keterangan yang beredar, peristiwa mengenaskan ini bermula pada saat Nirwana Sele tengah menguasai Made Devri mengoperasikan kren. Dan sebagainya yang tadi saya jelaskan. Nah, setelah kejadian itu, pihak dari PT GNI, yaitu dari tim penanggung jawab teknik lingkungannya, itu mengunjungi keluarga korban sebagai bentuk perhatian perusahaan kepada keluarga korban yang terkena musibah itu. Nah, dari kejadian itu saya mendapat uh, beberapa permasalahan yang ada pada kejadian itu. Nah, di sini yang pertama itu adanya kelalaian dalam pekerjaan. Uh, mungkin karena keterangannya belum belum diberitakan keterangan resminya, tapi mungkin ini asumsi, mungkin di pada saat kejadian itu ada faktor mungkin ketinggalan apanya atau sedang kehilangan kontrol kendali kerennya, atau mungkin ada kesalahan sedikit yang membuat itu berakibat fatal. Nah, kemudian yang nah, kenapa saya berasumsi seperti itu? Karena saya eh, karena saya ini berandai-andai dia kan itu selebgram ya mengenai kegiatan yang ada pada pekerjaan itu. Jadi dia apa ya, mendokumentasikan atau jadi ibaratnya pekerjaan dia itu adalah kontennya untuk diupload ke sosial media. Nah, mungkin pada saat itu dia lupa ataupun sedang melakukan hal di luar pekerjaan sehingga kejadian tersebut uh, terjadi. Kemudian yang kedua di sini ada kurangnya pemeriksaan alat-alat produksi. Nah, tadi dijelaskan juga dari keterangan bom meledak. Nah, ini harus digaji lebih dalam karena di situ sudah
pasti ada sesuatu yang berkaitan dengan alat-alat produksi. Misalnya tungku itu mungkin belum ada perawatan dari pemilik dari pihak perusahaan, atau mungkin karena usang, atau karena kurangnya perawatan, karena kurangnya pemeriksaan mengenai alat-alat produksi yang ada di pabrik itu, sehingga eh, saat saat alat-alat tersebut sudah mencapai batasnya, itu mungkin bisa perlahan ataupun secara mendadak itu akan rusak. Nah, kejadian itu apabila tidak diperiksa secara berkala, itu bisa fatal, bahkan sampai kematian pada para pegawai. Contohnya ya kasus kita yang kita bahas ini, yang saya bahas ini. Kemudian kurangnya SOP tiap tiap peran, dan ketidakfokusan pegawai seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk pihak-pihak yang terlibat di sini sudah pasti pegawai itu sendiri, korban itu terlibat juga, dua korban itu. Nah, kemudian di sini eh, pihak tim tim dari perusahaannya pun juga terlibat. Salah satunya tim pemeriksaan pada alat-alat produksi. Nah, kenapa mereka tidak melakukan pengecekan ataupun pemeriksaan? Kurangnya pemeriksaan itu harus ada pemeriksaan alat-alat agar kejadian ini tak terulang lagi, tidak ada kecelakaan dalam pekerjaan. Dan juga sebagai para petinggi-petinggi dari PT GNI ini juga harus dilibatkan, karena mereka lah yang mempunyai modal atau yang mempunyai suatu kuasa dalam pabrik ini. Pemimpin harus mempunyai empati pada para pegawainya. Jadi tadi pun dampaknya si tim penanggung jawab pun langsung mengunjungi keluarga korban. Jadi untuk sebagai bentuk perhatian perusahaan kepada keluarga korban yang terkena musibah. Begitu. Nah, solusi yang bisa saya simpulkan atau bisa saya berikan di sini, yang pertama itu meminimalisir kelalaian. Kelalaian yang bisa membuat kita terkena dampak yang sangat serius itu sebisa mungkin atau harus diminimalisir atau dihilangkan. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan alat-alat produksi secara berkala, itu sudah saya sampaikan. Jadi setiap alat itu mempunyai masa aktifnya atau masa produksinya lah. Nah, jadi alat-alat ini itu pun juga harus
secara berkala agar meminimalisir terjadinya eh, crash atau kerusakan dalam alat-alat untuk produksi itu. Kemudian yang ketiga itu memperketat SOP. Jadi SOP yang sudah ada itu harus benar-benar dijalankan oleh seluruh pegawai. Bukan karena ya itu tuh agar salah satunya itu agar kita selamat atau tidak terjadi kecelakaan. Itu harus ada SOP-nya. Apalagi di dalam pekerjaan pabrik itu harus ada prosedur yang jelas, harus ada SOP yang jelas agar para pekerja pun bekerja di situ dengan selamat. Jadi pegawai atau petinggi maupun pegawai, apalagi yang bekerja di pabrik langsung, yang resikonya lebih besar, itu harus tahu SOP yang dijalankan perusahaan. Dan dari perusahaan pun harus melindungi pegawainya agar kejadian yang sudah dialami ini, yang baru dialami ini tidak terjadi lagi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.